Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Jika saatnya tiba nanti, saya pergi bukan untuk jadi pahlawan. Saya pergi karena saya udah memutuskan bahwa jika harus ada seseorang yang menanggung konsekuensinya dari semua ini, lebih baik itu saya, bukan Naza, bukan Zia, bukan Leon, dan juga bukan ayah. Saya nggak minta ayah bersedih terlalu lama untuk kepergian saya nanti. Saya hanya minta satu hal. Satu hal yang gak pernah bisa saya minta selagi saya masih hidup. Tolong sesekali, di hari yang biasa aja, sebut nama saya. Bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai anak yang pernah ada. Karena saya pernah ada, ayah. Dan saya pergi dengan sadar bahwa di hari-hari terakhir itu, ayah juga tahu kalau saya ada. Nata, anak ayah. Anakku, maafin ayah. Minta maaf, nak. Apapun isinya ini pasti akan menyakitkan kan, Nat? Aku jahat ya, Nat. Kamu udah mempersiapkan surat ini untuk aku. Naza atau Za. Tapi aku selalu panggil kamu Za. Karena kalau Naza, kamu terlalu besar untuk muat dalam dua suku kata itu. Terlalu berat buat aku. Meski aku selalu mencobanya. Naza. Nas! 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 Ih, sumpah sombong banget ya, dari tadi aku manggil kamu gak nyaut loh. Sama sekali gak nengok lagi. Kamu manggil aku? Iya, aku manggil kamu dari tadi. Nama aku Naza, bukan Nas. Gimana aku mau nengok? Tapi kan aku gak salah, aku cuma nyingkat aja nama kamu. Jadi daripada Naza, aku panggil Naz. Enggak bagus. Aku mau dipanggil Naza. Ya udah sih, tapi gak usah ngambek. Atau aku panggil Nanas aja, Nanas. Namaku Naza. N-A-Z-A, bukan Nanas. Oke, Naza. Gak usah ngambek ya. Ya? Ya, Za? Zaza? Ah, Zaza. Aku panggil kamu Zaza aja. Nggak lucu. Aku ingin mulai dengan kejujuran yang gak pernah bisa aku ucapkan langsung. Aku mencintaimu. Ini benar-benar cinta ya. Bukan atas nama dendam yang aku bawa. Aku mencintai kamu bukan karena kamu cantik.
Bukan karena kamu kuat. Bukan karena kamu satu-satunya cahaya di hidup aku yang gelap. Meski semua alasan itu juga benar. Aku mencintai kamu karena kamu adalah satu-satunya orang yang pernah melihat aku ketawa dan tidak bertanya apa yang lucu. Aku tuh ya bener-bener nggak tahu kalau ternyata bajuku tuh kebalik. Jadi aku pikir orang-orang itu ngeliatin aku karena apakah karena aku cantik atau karena ada sesuatu yang beda dari aku atau karena aku ngerasa kalau orang-orang tuh lagi pada baik sama aku. Pas aku ke kamar mandi Nat, aku ke wastafel ternyata baju aku kebalik dong. Aku mau malu tapi udah lewat juga. Kamu tuh lagi ngapain sih? Dengerin aku cerita gak sih? Dengerin aku cerita apa enggak? Jujur enggak, aku dari tadi nggak dengerin. Aku lagi sibuk Nat, gambar. kenapa selalu nyebelin? Aku lagi gambar wajah kamu ini. Coba lihat. Udah jangan dulu. Udah pokoknya kamu jangan gerak. Jangan Nata gerak. nggak mau. Jangan gerak. Aku Ya, mau lihat, aku mau lihat. Nata kenapa kayak gitu sih? Jangan gerak ya, senyum. Senyum. Kamu mau lihat? Mau lihat? Pasti jelek ya? Coba lihat. Kamu kalau mau lihat senyum dulu. Soalnya aku masih harus selesaiin bibir kamu ini. Senyum dong, katanya mau lihat. Mau lihat nggak? Nggak. Gimana makanya? Keren kan? Nata kok kayak gini sih, Kenapa? jelek banget. Oh, ini kan bagus, ini kan seni. Ada seni-seni yang gak mirip sama aku, Nat. Ini kan versi kartunnya, Za. Itu ada es krim di bibir kamu. Udah hilang. Bagus kan gambarku? Apa sih? Nggak bagus. Oh gitu, kamu Nggak nunggu bagus. aku lengah dulu baru pembalasannya. Oh my god. Kan Awas ya, tapi enak loh ini es krimnya, mau dong? lagi. Loh, mau. Nat, ternyata yang orang bilang benar ya. Kita baru terasa benar-benar rindu setelah kita kehilangan. Kamu hanya ikut tertawa. Dan itu, bagi seseorang seperti saya, adalah kemewahan yang gak ternilai harganya. Aku tahu aku menyakitimu. Aku tahu manipulasi aku meninggalkan luka yang tidak berbentuk. Dan itu gak bisa hilang. Akan terasa seperti setiap hari. Aku tidak bisa meminta maaf cukup untuk itu. Jadi aku tidak akan mencoba. Yang bisa aku lakukan adalah memberitahu kamu bahwa di antara semua yang aku lakukan, yang salah adalah mencintaimu. Meski dengan cara yang sangat salah. Apa ya isi surat yang ditulis Nata sampai bikin Laza nangis kayak gitu? Nata emang mencintai lo secara ugal-ugalan. Di hari kamu berdiri di depan kaca kamar Leon dan berkata, enggak. Aku berdiri di lorong itu, Za. Aku benar-benar nggak tahu, Nat. Kalau itu sangat membuat kamu sakit. Dan aku terima penolakan kamu. Tapi aku ingin kamu tahu, itu gak mematikan cinta yang ada di dalam hatiku. Itu hanya mengubah bentuknya dari sesuatu yang gak bisa aku genggam menjadi sesuatu yang harus aku lepaskan. Tapi cintanya tetap ada. Cinta yang dilepaskan itu masih cinta, Za. Hanya saja jadi lebih ringan. Za, sebenarnya kamu masih cinta gak sih sama aku, Za? Enggak, Nat. Aku mencintai Mas Albi. Aku nggak tahu dari kapan. Tapi yang aku tahu sekarang, aku nggak lagi pulang ke kamu, Nat. Aku mendoakan kamu setiap malam. Di hari-hari ketika kamu lemah, aku mendoakan kamu menjadi kuat.
Di hari-hari ketika kamu gak bisa makan, aku mendoakan ada seseorang yang meletakkan makanan di depan kamu. Dan kamu mau menelannya. Di hari-hari ketika kamu berdiri di tepi sesuatu yang gelap, aku mendoakan ada tangan yang datang tepat waktu. Dan ada, selalu ada. Jadi ini permintaan terakhir aku. Bukan sebagai orang yang mencintaimu, tapi sebagai seorang yang udah melihat versi kamu yang paling gelap, sekaligus yang paling terang. Dan aku mencintai keduanya. Jadilah bahagia, Zat. Bukan bahagia yang sempurna. Bukan bahagia yang gak ada air matanya. Tapi bahagia yang nyata. Yang kamu pilih sendiri. Bukan yang dipilihkan orang lain untukmu. Kamu layak itu. Nazah. Bukan nanas. Kamu selalu layak untuk apapun itu. Tapi hari ini banyak banget sih bintangnya. Iya. Zah, itu ada bintang jatuh, Zah. Tuh, kamu lihat nggak? Itu tuh, maju lagi maju. Tuh. Kamu tuh ngeselin banget. Kenapa sih suka banget nih? Kenapa sih? Pengen aja jadi sama kamu. Iya. Bahasa tahu. Sorry sayang, sorry. Kamu serius banget sih ngeliat bintangnya. Iya, sih bagus ya. Aku akan mendoakan kamu dari tempat yang jauh. Karena aku percaya, doa nggak mengenal jarak. Nata yang mencintai kamu dengan cara yang paling gak sempurna di dunia. Aku juga mendoakan kamu, Nat. Terima kasih ya, Nat. Karena kamu sudah mencintai aku dengan cara kamu yang tidak biasa. Papa udah baca surat dari Nata belum ya? Zia tahu kalau papa nggak cuma capek fisik, tapi hati papa juga terluka. Semoga dengan seiringnya waktu, lukanya juga bisa sembuh ya, Pak. Zia sayang papa.
Zia, aku nggak punya banyak kata untuk kamu. Bukan karena nggak ada yang ingin aku katakan, tapi karena aku rasa kamu udah tahu semuanya. Kamu selalu tahu. Itu yang paling menakjubkan dari kamu. Kamu selalu bisa membaca seseorang tanpa membuat mereka merasa dibaca. Kita nggak punya banyak waktu bersama. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa waktu yang sedikit itu lebih berarti dari yang bisa aku jelaskan. Di hari ketika aku berbisik, kedipkan mata sekali jika kamu bisa. Dan aku menunggu itu dengan nafas tertahan. Itu bukan hanya momen medis bagi saya. Itu momen ketika aku pertama kali merasa bahwa seseorang melihat aku sebagai manusia yang utuh, bukan sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Kamu udah tahu soal mereka dari lama? Gila. Sorry Zee, sorry. Aku cuma ngikut ngerasain kok. Oke. Sekarang kamu dengar aku baik-baik ya. Aku nggak akan kasih tahu mereka. Belum. Biar mereka pikir kamu nggak tahu apa-apa. Biarin aja mereka jalanin terus. Biar mereka ngerasa aman. Tapi kalau nanti udah ada waktunya, kita buka semuanya. Oke. Berarti kita satu tim. Kita cari jalan keluarin bareng ya. Kamu gak pernah meminta aku menjadi pahlawan. Kamu gak pernah meminta aku menjadi penjahat. Kamu hanya melihat aku apa adanya, dengan semua yang rusak dan semua usaha untuk mencoba memperbaiki. Dan bagi seseorang yang seluruh hidupnya gak pernah merasa dilihat, itu adalah hadiah yang aku sendiri gak tahu cara bagaimana membalasnya. Ayo Zee, kamu harus yakin kamu masih bisa kok. Pelan-pelan aja. Zee, enggak, kamu pasti bisa Zee, kamu harus yakin. Yes. Terus sih, terus. Coba lagi Zee, coba lagi. Kamu pasti bisa Zee. Fokus. Mata itu, tatapan itu, seperti dia ikut berjuang sama aku. Dan dia ikut merasakan kemenangannya. Ayo Zee, kamu harus yakin Zee. Kamu harus yakin Zee. Aku ingin hidup di dunia lain. Dunia di mana aku nggak datang ke hidup kalian membawa dendam. Dunia di mana aku datang sebagai kakak yang bisa mengantar kamu ke dokter, yang bisa dimarahi kamu karena menghabiskan makananmu. Dunia di mana kita bisa tumbuh bersama Leon. Dan kamu nggak perlu berjuang sendiri Zee. Di dunia itu aku ingin kita jadi keluarga yang utuh Zia. Bukan keluarga yang sempurna, tapi utuh. Wow, bulldozernya datang. Mana bulldozer? Oh ini dia bulldozernya. Kita coba yuk, bisa nggak ya? Sampai sana Leon. Aku jadi seperti punya keluarga sih ya. Ada keponakan yang dengan polosnya bermain sama aku, tanpa tatapan curiga. Kamu tuh beruntung banget ada yang beliin kamu mainan. Ayo, bulldozernya lagi. Bulldozernya jatuh, boom. Ya Allah, aku bahkan gak pernah sadar. Hal-hal kecil buat aku biasa aja.
ternyata begitu berarti buat kamu, Ta. Aku kira selama ini Nata cuma datang lalu pergi lagi seperti orang lain. Tapi ternyata dia benar-benar ingin tinggal. Ingin jadi bagian dari rumah ini, bagian dari keluarga ini, sebagai kakak, sebagai anak, sebagai seseorang yang akhirnya punya tempat pulang. Dan sekarang saat aku mulai biasa membayangkan semua itu, kamu malah gak ada, Ta. Zia, jagalah dirimu. Jadilah ibu bahkan di hari ketika kamu gak bisa bergerak sekalipun. Leon itu sangat beruntung sih. Dan aku sangat beruntung pernah mengenalmu. Meski terlambat. Nata, kakakmu. Dalam waktu yang sangat singkat tapi terasa panjang dan abadi. Kamu juga akan selalu abadi di ingatanku, Ta. Meski hanya sebentar aku ngerasain punya kakak. Kita janji, Nata. Kita janji akan jagain Leon. Kita gak pernah berteman. Aku rasa kita berdua tahu itu. Dan gak perlu berpura-pura berbeda. Aldi, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada orang yang gak pernah menjadi temanku. Tapi di akhirnya berdiri di sisi yang sama dengan aku. Aku gak pernah cemburu sama kamu. Aku ingin kamu tahu itu. Bukan sebagai kemuliaan, tapi sebagai fakta. Cemburu mengandaikan bahwa aku merasa berhak atas sesuatu. Dan aku udah terlalu lama hidup dengan tahu bahwa aku gak berhak atas banyak hal yang aku inginkan. Seseorang yang terbiasa kehilangan, belajar cara memegang sesuatu tanpa menggenggamnya terlalu erat. Aku melihat cara kamu mencintai Naza. Bahkan sebelum kamu menyadari kamu melakukannya. Cara kamu menjaga Naza saat dia tersesat. Sini Zah, Masal membantu. Kamu mandi dulu kan? Oh ya Bi, aku mau daftarin antriannya Zia dulu ya. Ya, sekalian nanti tolong kasih tau ke Zia soal Naza. Karena kayaknya kamu lebih cocok deh menyampaikan hal yang berat kepada Zia dalam kondisi apapun. Dan kondisi kamu cukup tenang. Oke. Soalnya saya juga harus nganterin Naza ke psikiater. Dan aku memutuskan kalau ada seseorang yang harus mencintai Naza setelah aku. Lebih baik seseorang seperti itu. Seseorang yang gak perlu diajarkan cara hadir. Titip Naza. Bukan karena Naza lemah. Naza gak pernah lemah. Kamu tahu itu lebih dari siapapun. Tapi karena ia udah terlalu lama menjadi orang yang terakhir dalam daftar prioritas semua orang. Dan Zia, jaga juga Zia. Dia gak akan memintamu. Itu yang membuatnya perlu dijaga. Leon gimana Bi? Masih naik turun panasnya. Iya tadi aku udah ketemu sama dokter. Dia lagi OTW kesini.
Baguslah. Oh ya, ini sekalian aku bawain beberapa diapers tambahan. Ada tisu basahnya Leon juga, ada obat-obatan. Beli semua itu? Beli sendiri? Ya, Leon butuh. Aku taruh di meja ya. Iya. Aku gak pernah berharap kamu memaafkan aku atas semua yang aku lakukan. Tapi aku berharap ketika Leon cukup besar untuk bertanya tentang aku, kamu mau menceritakan dengan jujur. Bukan sebagai monster, bukan sebagai pahlawan juga, tapi sebagai manusia yang gak sempurna, yang mencoba mengakhiri hidupnya dengan lebih baik dari cara ia memulainya. Aku baru sadar sekarang. Ternyata orang yang paling aku benci justru orang yang meninggalkan kepercayaan yang besar kepadaku. Ya Allah, gak nyangka banget ya kalau ternyata Panata udah gak ada. Al-Fatihah. Semoga almarhum tenang di sana. Ada satu surat lagi yang belum kita buka. Surat buat Leon. Kayak kita harus buka ini sama-sama deh. Leon, kamu tidak akan bisa membaca ini sekarang. Tapi suatu hari nanti, ketika kamu cukup besar untuk bertanya, kenapa dunia nggak selalu adil? Ketika kamu cukup terluka untuk ingin tahu, apa pernah ada seseorang yang peduli sebelum kamu? Buka surat ini. Saya nggak punya hak apapun atas hidupmu. Saya bukan ayahmu, saya bukan pamanmu, saya cuma seseorang yang pernah berdiri dekat sama kamu dan memutuskan kalau kamu adalah hal terbaik yang pernah saya lihat. Mainan anak kecil. Ini dulu Pak Wira yang bikin buat aku waktu aku masih kecil. Dan kalau Leon masih belum bisa mainin ini, mungkin kamu bisa simpen, Zat.
Leon, nonton apa? Bukan karena kamu luar biasa, tapi karena kamu jujur. Kamu belum belajar cara bohong. Kamu belum belajar nyembunyiin apa yang kamu rasain. Saya menghabiskan hampir seluruh hidup saya belajar nyembunyiin semua itu. Dan kamu ngingetin saya kalau harusnya hidup nggak begitu. Dan terakhir, ini yang paling penting. Lebih penting dari warisan apapun yang tertulis di surat ini. Nih, Om lanjutin baca bukunya ya. Kamu dengerin. Ini soal si kelinci lagi nih. Si kelinci berjalan. Kalau kelinci nggak berjalan dia lompat ya. Kalau kelinci lompatnya gimana? Si kelinci melompat masuk ke dalam hutan yang gelap. Terus si kelinci berkata, "Aku mau pergi masuk ke dalam hutan untuk cari wortel." Terus tiba-tiba ada monster. Ih, ngapain sih si monster gangguin kelinci aja ya, Leon ya? Coba kamu pakai kacamata yang bagus nggak? Wih, keren. Keren. Terus tiba-tiba si kelinci berkata, "Hei, monster, jangan ganggu aku. Aku cuma mau ke hutan buat nyari wortel." Kalau kelinci gimana? Cinta nggak pernah berakhir. Ia cuma berubah bentuk. Orang-orang yang mencintaimu mungkin nggak selalu ada di sampingmu. Tapi cinta mereka tetap ada. Terus lalu si kelinci pergi dan mencari wortelnya dan akhirnya ketemu juga. Ini dia wortelnya. Bekerja diam-diam. Dalam cara-cara yang kadang nggak bisa kamu lihat. Seperti udara, kamu nggak akan melihatnya. Tapi kamu nggak bisa hidup tanpa itu. Saya mencintaimu, Leon. Dari tempat yang jauh. Dengan cara yang gak sempurna. Tapi dengan sepenuh apapun yang saya punya. Nata. Seseorang yang pernah sangat beruntung mengenalmu. Pak, mau dibantu ke kasur? Nggak usah, Jo, makasih. Saya mau sendirian, Jo. Ya udah, kalau gitu saya pamit keluar, Pak ya. Arlin, aku terlalu sibuk mencari kebenaran. Sampai aku nggak sadar kalau aku ini terlalu banyak meninggalin luka. Aku pikir waktu ini masih panjang, tapi ternyata anak kita tumbuh tanpa ayah. Dan sewaktu dia datang kembali, aku malah kehilangan dia.
Aku sudah gagal menjadi suami kamu, Malin. Aku telah gagal menjadi seorang ayah dari Nata. Tolong bukain. Biar aku aja yang buka ya. Nata. Kayaknya enak, aku mau nyobain. Nggak bisa. Nah, Nata sih. Nata, itu punya aku. Ini tinggal satu, Nata. Rasa ini please banget, nggak mau. Tadi nggak sekalian sih beli 2. Nggak mau. Sumpah enak banget. Enggak. Dikit lagi aja. Enggak. Please. Enggak. Please, enak banget. Ini tinggal satu, Nata. Please lah, nggak mau. Ya udah, nih. Kenapa sih kamu selalu nyebelin tiap harinya? Ya Allah, ternyata kehilangan dia lebih menyakitkan daripada memilih pergi dari dia. Naza, Lagi. Coba sekali lagi. Ayo. Wah, lagi. Ya, nih. 1, 2, 3. Mana bolanya? Hilang. Mana? Hilang. Mana bolanya? Nata benar. Kamu tetap adikku, Zah. Sebelum semua ini, dan setelah semuanya ini selesai, kamu tetap adik aku. Mau lihat nggak situ ada apa? Yuk, sini. Kita lihat ada apa di situ. Apa? Oh enggak. Sini, lihat tuh ada mama tuh di situ lagi main. Aku tahu malam itu apa yang akan terjadi. Aku nggak pergi dengan ilusi bahwa aku akan kembali. Seluruh hidupku aku belajar bahwa dunia mengambil dari orang yang nggak punya apa-apa untuk dipertahankan. Tapi di akhirnya, aku punya sesuatu. Aku punya mereka. Dan aku memilih untuk memberikan satu-satunya hal yang masih bisa aku berikan. Waktu mereka. Keselamatan mereka. Gak ada yang lebih besar dari itu. Bahwa hidup yang dimulai dengan kehilangan bisa berakhir dengan pemberian. Jika ada kehidupan setelah ini, aku ingin bertemu mereka lagi. Di waktu yang lebih baik. Di keadaan yang lebih ringan. Di dunia di mana seorang anak gak perlu mewarisi luka orang tuanya. Aku di sini hanya lebih jauh. Dan seperti yang udah aku tulis untuk Leon, cinta gak pernah berakhir. Ia hanya berubah bentuk.
Pak Nata ini loh, perhatiin Bapak sampai segininya. Jadwal dokternya apal, sampai obatnya juga tahu. Nata minta aku menyebut namanya bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai anak yang pernah ada. Hari ini, aku mulai. Pak Nata teh biasanya juga suka sama teh hangat. Pak Wira. Bi. Pak, maaf. Mau Bibi buatkan lagi roti mungkin? Awas Bi, ini udah banyak kok. Cukup. Iya. Saya coba ya, Bi. Iya. Lumayan. Bibi yang bikin? Iya, Pak. Bibi yang bikin. Parjo mana? Pak Arjo teh kayaknya lagi ngelap mobil, Pak. Anak-anak mana? Panggil dong. Suruh sarapan. Baik, Pak. Bi. Ya? Itu Leon nangis kenapa? Oh iya. Sebentar Bibi lihat ya, Pak ya. Ya. Ya, Pak. Kalau capek jangan pura-pura kuat terus. Orang yang kelihatan paling tenang biasanya paling capek duluan. Aku tahu rasanya bangun pagi terus berharap hari cepat selesai. Tapi kamu jangan berhenti jadi diri sendiri. Cuman karena hidup lagi ngejahatin kamu. Kalau nanti kamu udah sembuh, jangan cuman balik jalan. Balik hidup juga, Zia. Thank you, Nata. Baru sekarang aku sadar kalau ternyata banyak banget perhatian kecil yang kamu kasih ke aku. Dan kamu sangat memahami aku. Hidup itu kadang nyakitin banget. Tapi jangan lupa, kamu juga manusia yang pantas bahagia. Jangan pernah kamu hukum diri sendiri terlalu lama cuman karena keadaan yang gak berjalan sesuai yang kamu mau. Kalau capek, istirahat. Tapi jangan nyerah sama hidup sendiri. Terima kasih selalu kasih support ke aku, Kanata. Gak ada yang gampang ya, Ta. Cobaan itu gak pernah kenal musim sih. Mau lagi musim panas, musim hujan, dia akan datang aja. Dan satu hal yang bisa kita lakuin, kita cuman bisa milih mau jadi orang seperti apa waktu ngadepinnya. Maksudnya? Aku pernah salah milih sih. Waktu hidup aku lagi di titik yang paling menyakitkan, aku pilih marah, pilih dendam. Dan lucunya aku pikir itu sebuah kekuatan sih.
Tapi ternyata itu yang pelan-pelan ngancurin hidup aku. Bukan berarti kita nggak boleh marah. Cuman kalau marah dipelihara terlalu lama, itu bukan bakal jadi sikap lagi sih. Tapi bakal jadi bagian dari identitas kita. Dan kalau itu udah kejadian, susah banget buat keluar. Aku tahu karena aku pernah ngalaminnya. Makanya sih, kalau hidup lagi nyakitin, kalau hidup lagi berat, pilih sesuatu yang gak bakal bikin kamu nyesel 10 tahun lagi. Bukan sikap yang enak buat sekarang. Diminum dulu tehnya. Leon, Kalau capek jangan pura-pura kuat terus. Orang yang kelihatan paling tenang biasanya paling capek duluan. Non Naza, sarapan yuk. Nanti aja, Bi. Bapak yang minta, Non. Katanya pengen sarapan bareng. Mungkin Pak Wira kangen, Non. Semenjak Pak Nata pergi, ruang makan tuh kosong, gak pernah ada yang makan. Makan yuk, Non. Iya, nanti Neza ke bawah. Ya udah tuh, Bibi duluan ya. Ditunggu, Non. Oke, Bi. Ternyata kepergian Nata tuh membuat kehilangan besar dalam rumah ini. Oh iya, yang tadi dong Mama mau lihat yang tadi dong. Itu yang ada bassnya. Yang ada bassnya loh. Kok agak anget ya, Sus? Iya, Bu. Mas Leon dari tadi rewel terus. Kayaknya sih Mas Leon mau tumbuh gigi baru, Bu. Mau tumbuh gigi? Iya, soalnya dari tadi Mas Leon bad mood terus, Bu. Oh. Coba Mama lihat dulu dong. Mama lihat dulu. Buka mulutnya. oh iya di belakangnya. Sus kalau misalnya nanti masih anget, bawa ke dokter anak aja kali ya? Iya, baik, Bu. Udah gede, mau tumbuh gigi. Iya, masuk. Permisi, Non Zia. Ditunggu sarapan sama Pak Wira. Iya, makasih, Bi. Ya, udah Bibi kesana lagi ya. Saya juga permisi ya, Bu. Yang ini apa namanya? Ini cepat. Oh, coba lihat lagi dulu. Dulu lihat giginya. Wah, gigi Leon mau tumbuh itu yang di belakang sebelah sini. Sebelah sini sakit ya? Zah. Tadi Papa ditelepon sama pengacaranya Alfi terkait dengan perceraian. Ya, Papa diminta untuk tanda tangan. Ya, karena untuk mewakili Zia, kondisinya kan masih masa pemulihan. Pa? Papa nggak perlu tanda tangan surat itu buat aku, Pa. Aku bisa kok mutusin hidup aku sendiri. Lagian juga selama ini pilihan Papa nggak selalu baik kan? Zah, Papa mau bicara sama Zia. Iya. Zia duduk. Papa tuh nggak pernah belajar ya dari apa yang udah kita alamin selama ini di keluarga ini. Papa yang nyuruh Nata datang ke sana. Ya walaupun tidak secara langsung. Papa yang ngasih informasi alamat Bram ke Nata.
Papa pikir ya Nata cuma mengancam doang. Ternyata nggak tahu kejadian seperti ini. Papa yang mengirim Nata ke sana. Ya, tolong ambil handphone dong. Ini alamat terbaru, Bram. Infonya sekarang mereka lagi ada di lokasi. Ayah dapat alamat Bram, tapi kamu dan Albi jangan bertindak. Ayah lagi koordinasi sama John. Ada apa ya, Pak? Gak ada apa-apa. Aku tahu kamu tidak akan diam setelah baca ini, Nat. Tapi aku tetap mengirimnya. Karena aku sudah kehabisan cara. Ayah dapat alamat Bram, tapi kamu dan Albi jangan bertindak. Ayah lagi koordinasi sama John. Mereka ngomong apa sih sebenarnya? Kenapa ngomong Nata ya? Ada apa lagi tentang Nata? Ada apa, Non? Enggak, itu apa, Kak Zia sama Papa lagi ngomong seriusnya. Nggak kedengeran apa-apa tuh, Non. Emangnya kenapa Pak Wira sama Non Zia berantem? Terus Non lagi ngapain di sini? Suruh kesini, Bi. Suruh keluar. Mudah-mudahan aja tuh ya, Non. Mereka teh nggak lagi ribut. Ya udah, Bibi ke belakang lagi. Jadi Papa tahu semua kejadian ini sebelum pemakaman. Papa nggak salah kirim alamat itu. Yang Papa sesali, Papa tahu artinya itu. Tapi Papa tetap kirim. Bisa ya Papa? Papa pakai baju hitam, tanda Papa berduka. Tapi ternyata ini semua cuma untuk nutupin kemunafikan Papa aja.